Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khusus pada guru kita Al-Mukarram akhina fillah Ustaz Ahmad Sunardi, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, sehingga di malam hari yang mulia ini kita dapat hadir, yakni talabul ilm, menuntut ilmu serta berzikir, bersalawat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua dalam ibadah hingga akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rekan-rekan Majelis Ta'limul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan nasihat daripada guru kita semua, yang mana agar senantiasa di tahun baru Hijriah ini yang sebelumnya 1441 Hijriah berubah menjadi 1942 Hijriah. Kalau angkanya aja bertambah, mudah-mudahan kita juga bisa bertambah menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau Power Ranger aja bisa berubah, masa kita nggak bisa berubah? Kalau Satria Baja Hitam aja bisa berubah, tentunya kita sebagai manusia yang senantiasa berusaha menjadi lebih baik lagi, pasti kita semua kalau ada niat untuk menjadi lebih baik lagi, Allah akan berikan kita semua kekuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita lanjutkan ta'lim pada malam hari ini, yakni nasihat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarun. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wa la tabarrajat zahirul mukawwanat illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma'aradat himmatus salikin, tidak menghendaki orang yang senantiasa tekun beribadah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, antaqifa indama kusyifalaha, untuk berhenti ketika dibuka himmatus salik, illa wa nadathu hawatiful haqiqah, melainkan diseruknya suara-suara hakikah alladzi tatlubu amamak, yang mencari kamu atau menjadi tujuan kau yang ada di hadapanmu. Wala tabarrajat, dan tidaklah nampak keindahan zahirul mukawwanat,
zahir-zahir alam semesta illa wanadatka haqaiquha, melainkan diserunya engkau akan hakikat alam semesta ini. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka janganlah engkau tergoda, janganlah engkau kufur nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Artinya apa hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah menginginkan atau berkehendak orang yang senantiasa tekun beribadah untuk berhenti ketika dia dibuka ataupun kasyaf, diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan diseru himmatus salik ini oleh suara-suara hakikah. Disitulah tujuanmu. Jadi memang ada orang yang ahli ibadah, orang yang tekun beribadah, suatu saat nanti Allah berikan kelebihan, kusyifalaha, hatinya dibukakan oleh Allah sehingga dia ini bisa mengetahui hati saudaranya sendiri, mengetahui perkara yang gaib. Karena apa? Karena saking tekunnya dia beribadah. Ada juga orang yang dahulunya memang suka bermaksiat, haram dia makan, ajakan setan dia ikutin, sehingga dahulunya dia akrab bermain dengan yang namanya setan. Namun suatu ketika seorang hamba ini mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya suka maksiat dan sekarang alhamdulillah menjadi ahli taat. Yang dulunya nggak pernah sholat, sekarang alhamdulillah dapat hidayah, dia rajin sholat, dia rajin mengaji, setiap malam Sabtu dia suka hadir di majelis taklim Nurul Hidayah. Nanti di tengah-tengah dia beribadah, ketika dia sudah bertahun-tahun sudah menjalankan menuntut ilmu, ibadahnya rajin, zikirnya rajin, wiridnya rajin, silaturahminya rajin, bersedekahnya rajin, nanti suatu saat setan bakal mengganggunya. Kalau dulu mah diganggu suruh minum whisky, khamar, mau, disuruh berzina, mau. Tapi kalau sekarang karena dia udah dapat hidayah dari Allah, disuruh berzina dia kagak mau, disuruh ninggalin sholat dia tetap kagak mau, karena dia udah menuntut ilmunya Allah. Disuruh memutuskan tali silaturahmi dia kagak mau, karena dia tahu bagaimana keutamaan orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Disuruh berhenti ngaji dia nggak mau, karena dia tahu bagaimana keutamaan orang yang duduk di majelis ilmunya Allah. Setan ternyata punya cara yang lain. Godaan yang begitu nggak bakalan kena. Kalau dulu mah bisa, karena dulu belum dapat hidayah. Namun ketika sudah mendapat hidayah, dia istiqomah beribadah, maka setan bakal ngebisikin, wahai hamba Allah, lu ini rajin ngaji udah, sholat udah, wirid udah, banyak ibadah udah, kamu ini benar-benar orang yang ahli ibadah. Kamu ini adalah manusia yang dekat dengan Allah. Kamu ini adalah termasuk waliullah apabila di hati dia mengiyakan. Kalau dia merasa memang dirinya ahli ibadah, kalau memang dia merasa dirinya ahli ilmu, kalau memang dia dirinya merasa ahli zikir, ahli sholawat, maka disitulah keburukan yang lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. Dia akan kembali
mendapatkan dosa daripada Allah, bahkan dosanya lebih besar daripada ketika dia berzina, ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Maka jangan pernah diri kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah ngerasa diri kita ini paling benar. Anggaplah orang lain lebih baik daripada kita, hanya diri kita ini yang lebih buruk daripada orang lain. Maka disitulah apabila kita meyakini diri kita ini masih hina, masih banyak dosa. Dulunya kita sering bermaksiat, mungkin saat ini kita belum diterima taubat kita. Sekarang kita menuntut ilmu, bisa aja kedatangan kita, hadirnya kita di sini belum ikhlas. Maka ini menjadikan diri kita ini menjadi barometer, ukuran bahwasanya diri kita ini masih banyak kurangnya. Sehingga ditanya Aisyah radhiyallahu anha oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, manusia mana yang paling jahat di sisi Allah?" Maka Aisyah pun menjawab, manusia di sisi Allah adalah orang yang merasa lebih baik. Lalu siapa orang yang baik di sisi Allah? Dijawab lagi bahwasanya orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang senantiasa merasa dirinya paling hina, merasa dirinya paling buruk. Jangan sampai kita ini terbujuk rayu oleh rayuan setan. Ternyata benar saya ini memang ahli ibadah. Saya udah belajar lama-lama menuntut ilmu, ternyata benar-benar saya ini orang yang ahli dalam ilmu. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Apabila ada perasaan seperti itu, maka hilanglah seluruh pahala-pahala kita yang selama ini kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, sungguh-sungguh berzikir, sungguh-sungguh kita ini bersolawat. Maka dosa kita pun akan lebih buruk daripada dosa-dosa yang buruk yang pernah kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka khusyukalah ketika kita ini beribadah sama Allah, suatu saat nanti bakal Allah buka tabir kita, sehingga kita ini menjadi orang yang kasyaf, bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ini adalah godaan setan. Hati-hati, ya. Apa kata setan? Ketika kita masuk dalam alam gaib, maka setan berbicara, waduh, lu masuk daerah gua, kata setan. Udah bener-bener di luar pakai masuk-masuk kemari. Akhirnya apa majin? Majin itu dibelokin, dimelencengin sama Allah, ya. Maka pasti nanti ketika kita banyak berzikir, beribadah, pasti nanti Allah akan bukakan hati kita menjadi kasyaf. Ada keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita ini tergoda oleh bisikan-bisikan setan. Jangan sampai kita ini mengiyakan bahwasanya kita ini sudah menjadi orang yang baik daripada yang lainnya. Lalu wala tabaradat zahirul mukawwanat illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur. Dan janganlah keindahan yang Allah tampakkan, keindahan dunia ini yang Allah tampakkan di alam semesta ini, jangan sampai kita ini tergoda. Karena sesungguhnya seluruh alam semesta, harta, pangkat, jabatan, semua yang kita dapatkan, nahnu fitnatun fala takfur, ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah Allah berikan kasyafnya diri kita ini, nanti Allah uji lagi. Allah uji
ketika kita ini rajin beribadah, rajin berzikir, rajin menuntut ilmu, nanti Allah berikan ujian buat kita. Apa ujiannya? Allah lancarin rezeki. Amin. Allah bukakan pintu rezeki buat kita. Tuh, makanya hati-hati. Jangan amin dulu, ya. Bisa aja ini fitnah. Nahnu fitnah fala takfur. Kami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan senang dulu. Pakai amin dulu. Jangan main amin dulu ya. Udah diam dulu dah. Ya. Jadi ketika kita mendapat nikmat dari Allah, hati-hati. Coba lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya pertolongan kepada Allah sama kita. Entah itu pertolongan itu bentuknya harta, kesehatan, jabatan, yang lain-lainnya. Apa perintah Allah di situ? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Takut-takut rezeki yang kita dapetin ini membawa mudarat buat kita semua. Takut-takut pangkat, jabatan, kedudukan yang istimewa yang Allah berikan ini malah bikin malas kita beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada ujian daripada Allah. Nah, kalau kita dapat nikmat, bertasbih pada Allah, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca istighfar banyak-banyak. Jadi memang Anda manusia yang diberikan khariqul adat, di luar kebiasaan. Ketika dia rajin ibadah, nanti Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Orang sakit ditiup sembuh, orang sakit dibacain air, dikasih minum langsung sembuh. Ini diberikan di luar kebiasaan, keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati orang yang seperti itu. Ketika kita mendapatkan keistimewaan daripada Allah, hati-hati. Jangan berbangga diri. Apabila kita sudah senang dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa tahu keadaan hati orang. Nah, nih, orang hatinya lagi begini nih. Wah, besok mau ngapain, bisa tahu. Ya. Bang Yogi bagaimana perasaannya, dia bisa tahu. Hati-hati. Ada orang yang seperti itu. Ente sakit, kasih air sembuh. Ya. Itu orang Allah berikan karomah, kemuliaan, maunah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa dengan tujuan yang utama. Apa? Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah diberikan keistimewaan dari Allah, malah buka praktek nyembuhin obat, sibuk nyembuhin orang sakit. Akhirnya ibadahnya jadi ketinggalan. Itu hati-hati seperti itu. Ya. Kita dapat keistimewaan daripada Allah, ada kelebihan. Ya. Jangan berbangga diri dulu. Ya. Apabila kita sudah berbangga diri, senang dengan keistimewaan yang Allah berikan, maka pada saat itu hati kita sudah terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh seluruh amal-amal ibadah kita, sehingga kita tidak lupa dengan tujuan kita beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak tuh lihat di YouTube, ya, banyak sekarang orang-orang yang sakti. Jangan main-main. Itu dulu amalannya kencang, dia wiridnya, zikirnya, ibadahnya kencang, ahli ibadah, diberikan keistimewaan daripada Allah. Hati-hati, jangan sampai meninggalkan syariat. Jangan sampai meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyangka dirinya sudah dekat kepada Allah, sehingga dia tidak melaksanakan sholat yang lima waktu. Bayangin, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Makanya kalau ada manusia yang khaliqul adah, walaupun dia bagaimana keistimewaannya, kalau sudah berani meninggalkan sholat kewajiban yang 5 waktu, maka dipertanyakan keilmuannya. Nabi kurang dekat apa para nabi?
Nabi Muhammad kurang dekat apa sama Allah? Sholat apa kagak? Sholat. Nah, disitu. Coba ayo mikir. Kalau ada orang diberikan kelebihan daripada Allah, boleh nggak ninggalin sholat? Enggak. Walaupun dia mengaku dekat sama Allah, entah itu dalam badan sadar atau tidak sadar. Coba, bagaimana dengan Nabi? Kurang dekat apa sama Allah Nabi Muhammad? Ahli tasawuf, ahli syariat, ahli hakikah, ahli tariqah, semuanya Rasulullah. Ahli di medan bertempur, semuanya Rasulullah. Kurang dekat apa Rasulullah? Ya, mentang-mentang kita ini saking dekat